Oke, sekarang kita mau belajar soal penganggaran. Sebenarnya apa sih anggaran itu? Atau apa itu penganggaran? Anggaran sama penganggaran itu cuma bedanya gini. Anggaran itu adalah hasil, sedangkan penganggaran adalah proses. Nah, proses apa sih? Sebenarnya penganggaran adalah proses untuk perencanaan. Perusahaan itu mau ngapain ke depannya. Nah, yang pertama kali kita harus membuat yang namanya anggaran penjualan. Kenapa harus anggaran penjualan yang pertama? Karena gini, perusahaan untuk melakukan kegiatan pasti dasarnya yang pertama kali adalah penjualan. Kira-kira ke depannya perusahaan ada penjualan atau enggak? Dan penjualannya itu berapa banyak? Oke, yang pertama ini anggaran penjualan. Anggaran penjualan adalah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang penjualan perusahaan selama periode yang akan datang. Jadi kita harus merencanakan nih, kira-kira penjualan kita berapa banyak. Nah, biasanya kalau untuk merencanakan penjualan berapa banyak itu kita menggunakan metode peramalan. Oke. Nah, kita lihat. Metode peramalan itu ada beberapa macam. Yang pertama kita lihat untuk moving average. Di sini ada soal. Manajer Miko menyatakan bahwa jika permintaan mie instan pada bulan Desember meningkat dari bulan sebelumnya, maka Miko akan meluncurkan mie instan dengan rasa baru pada tahun 2007. Tabel ini adalah penjualan dari Oktober 2005 sampai November 2006. Yang pertama, diminta untuk menghitung perkiraan permintaan berdasarkan metode rata-rata bergerak 3 bulan atau moving average 3 bulan. Oke, kita lihat di sini. Ini tadi tabel penjualannya ya. Kalau kita mau hitung moving average 3 bulan untuk Desember 2006, berarti kalian pakai data 3 bulan sebelumnya. Artinya dari November, Oktober, September. Nih. Berarti kita lihat 507 plus 506 plus 541 dibagi 3 karena ini kita mau cari moving average 3 bulan. Sedangkan kalau moving average 5 bulan untuk Desember 2006, berarti kalian pakai data 5 bulan sebelumnya, yaitu dari Juli, Agustus, September, Oktober, November. Jadi kalian totalin dulu nih dari 459, 482, 507, 506, 541 dibagi 5 rata-ratanya ya. Berikutnya adalah weighted moving average atau moving average yang pakai bobot. Di sini dibilang bobotnya 2 banding 4 banding 6 banding 8. Karena 4 bulan berarti kita ambil 4 bulan sebelum Desember 2006, Agustus sampai November. Nah, di sini kan ada bobotnya 2, 4, 6, 8. 2 bobot 2 itu untuk bulan Agustus. Bobot yang 4 untuk September, bobot yang 6 untuk Oktober, dan yang 8 untuk November. Jadi hitungannya seperti ini. Karena bobotnya 2 untuk Agustus berarti 2 kali 482. Bobotnya 4 untuk September berarti 4 dikali 507. Bobot 6 berarti Oktober ya, 6 kali 506. Terakhir bobot 8 untuk November, 8 dikali 541. Itu kalian totalin, dibaginya bagi berapa? Karena bobotnya 2, 4, 6, 8 itu totalnya 20. 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 itu 20. Berarti kalian baginya bagi 20. Oke, itu yang moving average. Nah, yang kedua adalah least square atau metode kuadrat terkecil. Ya, di sini ya. Di sini ada PT Kom yang dibilang dia membutuhkan untuk menghasilkan satu komputer dibutuhkan 2 unit chip X. Berikut adalah permintaan komputer selama 8 tahun terakhir.
Oke. Ya, ini ada permintaan dari tahun 99 sampai 2006. Nih. Terus permintaan chip X. Itu sebagai variabel Y kita. Sekarang kita menentukan variabel X-nya. Ada dua cara. Yang pertama itu metode nol bebas. Berarti kalian bebas nih mau menentukan titik nolnya itu di mana. Biasanya itu ada di ketahui. Jadi misal kalau dibilang tahun dasar ada tahun 99, maka X di tahun 99 itu 0. Di tahun 2000 jadi 1, 2001 jadi 2. Tapi karena di sini nggak dikasih tahu tahun dasar yang mana, berarti kita memakai sigma X sama dengan 0. Kalian lihat di sini ya. Ini sigma X-nya sama dengan 0. Jadi gimana nih untuk pembagian ke atasnya? Kalian lihat di sini, ini ada berapa data? Ada 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karena ini ada 8, jumlahnya genap, berarti kalian nggak bisa menentukan titik 0 ya. Karena sigma X kalian kan maunya 0. Berarti seperti ini. Kita lihat yang di tengah-tengah itu yang mana. Ini ya. Ke atas 3, ke bawah 3. Berarti yang 2 titik ini adalah di tengah-tengah. Karena ini di tengah, di tengahnya ada 2 titik, berarti minus 1 sama 1. Ke atas min 3, min 5, min 7. Ke bawah 3, 5, 7. Kenapa nggak selisihnya 1? Karena gini. Selisih dari 1 ke min 1 itu bukan 1, tapi 2. Berarti dari 1 ke 3, 3 ke 5, 5 ke 7 itu harus selisihnya juga 2. Lain halnya kalau misalnya datanya hanya 7. Berarti di sini ada 7 data ya. Kalau 7 data berarti ketahuan kan, yang di tengah-tengah adalah yang ini 9200. Berarti X yang 0 itu adalah di sini. Tahun 2001 jadi minus 1. 2003 jadi 1. Karena selisih dari 0 ke minus 1 itu cuma 1, berarti ke atasnya juga selisihnya cuma 1. Ya, seperti ini. Intinya sigma X kalian harus 0. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini kan kalian ditanya berapa jumlah chip X yang dibutuhkan tahun 2008. Kita lihat dulu nih. Kita bikin dulu persamaannya. Y sama dengan A plus BX. A-nya dan B-nya belum diketahui kan? Berarti kalian hitung dulu. A-nya itu kan sigma Y dibagi N. Sigma Y-nya berapa? Nih, kalian lihat di sini. Sigma Y-nya adalah 71.100. N-nya adalah jumlah data. Jumlah datanya kan tadi 8, karena ada 8 tahun ya. Dari tahun 99 sampai 2006. Berarti 71.100 dibagi 8. Hasilnya 8887,5. Sedangkan yang B, rumusnya adalah sigma XY dibagi sigma X kuadrat. Sigma X-nya itu yang ini. 63.300 dibagi sigma X kuadrat. Yang ini. 168. 63.300 dibagi 168 adalah 376,79. Berarti persamaannya udah bisa dibikin nih. Y sama dengan A plus BX. 8.887,5 ditambah 376,79X. Lalu dia bilang berapa jumlah chip X yang dibutuhkan tahun 2008. Kalian lihat terakhir X yang kita ketahui adalah tahun 2006, yaitu X-nya 7. Berarti tahun 2006. Kalau tahun 2006-nya itu 7, berarti tahun 2007 X-nya adalah 9, karena selisih 2 ya, ingat ya. Lalu tahun 2008, berarti X-nya adalah 11. 9 tambah 2. Berarti kalau kalian ditanya jumlah chip X yang dibutuhkan tahun 2008, caranya adalah Y sama dengan 8887,5 ditambah 376,79 kalian kali dengan X 11. Hasilnya 13.032,19.